Saudara-saudari teman seperjalanan di dalam Yesus Kristus, melanjutkan edisi khusus renungan dari buku Duka Cita Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan meditasi Beata Anna Katarina Emmerich. Episode ketiga ini menggambarkan derita Yesus di jalan salibnya menuju Bukit Kalvari. Edisi ini disarikan dan dibawakan oleh Maria Monica. Semoga persembahan episode ini semakin menyadarkan kita akan makna perjalanan hidup kita dan semakin menghayati pengorbanan darah Sang Anak Domba Paskah yang sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merenung dan berefleksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan pemelihara hidup kami, pada kesempatan ini kami mau merenungkan sengsara putra-Mu di jalan salibnya menuju Bukit Kalvari. Putra-Mu yang terkasih telah memberi teladan hidup dengan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Dan saat ini kami mau mengenang serta menelusuri jejak sengsaranya lewat Via Dolorosa Yesus Kristus yang menjadi kurban anak domba termurni dan terkudus. Sebab Dialah Tuhan dan penebus kami. Amin. Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian digiring ke balai pengadilan serta diadili secara tidak adil itu telah diputuskan harus disalibkan. Hukuman yang paling hina untuk para penjahat kelas wahid itu sudah diterimanya sejak pergumulan batinnya di Taman Zaitun. Para prajurit pembantu menggiring Yesus ke bagian tengah pengadilan dan mencampakkan salib ke depan kakinya. Yesus berlutut di samping salib, altar agungnya, tempat ia mengorbankan dirinya sebagai kurban silih bagi seluruh umat manusia. Ia memeluk salib itu dan menciumnya, seraya memanjatkan doa syukur kepada Bapanya atas karya penebusan yang baru akan dimulainya. Peristiwa ini juga selalu dilakukan oleh imam atau pemimpin misa yang bertindak sebagai alter Christi dengan mencium meja altar persembahan sebelum dan setelah perayaan Ekaristi diselenggarakan. Dalam hal itu, selain sebagai penghormatan pengenangan akan pengorbanan Yesus, pemimpin misa juga seperti mengingatkan kita akan apa yang telah dilakukan Sang Juru Selamat di hari pembantaiannya itu. Apa yang terjadi di saat itu kemudian? Para prajurit pembantu segera menyeret Yesus untuk bangkit, tapi kemudian menghempaskannya untuk berlutut kembali, seraya meletakkan salib yang berat ke atas pundak kanannya. Dan Yesus menahan berat beban itu dengan tangan kanannya. Sesungguhnya saat itu para malaikat datang menolongnya. Jika tidak, mustahil ia yang telah semalaman tidak beristirahat serta mengalami deraan yang begitu hebat dapat mengangkat salib itu dari tanah. Sesaat setelah trompet ditiup guna memaklumkan keberangkatan pasukan berkuda Pilatus yang mengikuti iringan para tahanan yang akan disalib itu, Yesus pun dipaksa berjalan dengan ikatan tali temali dan beban salib yang amat berat dengan kondisi tubuhnya yang semakin lemah.
Pada setiap ujung jalan, pengiring meniup terompet untuk memaklumkan hukuman. Yesus terus berjalan dengan bertelanjang kaki di atas jalan yang tidak rata, membuat kakinya bengkak dan berdarah. Punggungnya membungkuk, tenggelam di bawah beban salib yang berat. Kedua tangannya tersayat oleh tali temali yang kasar yang membelenggunya. Wajahnya yang berlumur darah hampir tak dapat dikenali lagi. Jubah wulnya yang menyatu dengan luka yang mengering mengoyak luka itu kembali saat gerakannya terhentak sehingga luka terbuka dan darahnya yang kudus mengalir kembali. Dalam keadaan seperti itu, hanya kata-kata cemooh dan hinaan yang mengiringi langkah gontainya. Namun Yesus tak kunjung henti berdoa bagi para penganiayanya. Wajahnya memancarkan perpaduan cahaya kasih dan penyerahan diri secara total. Karena bertepatan dengan saat umat Israel mendatangi Bait Allah untuk mempersembahkan kurban, Sang Anak Domba Paskah yang sejati digiring melalui jalan belakang yang sempit supaya iring-iringan mereka tidak mengganggu jemaat yang akan pergi ke Bait Allah. Bahkan banyak orang menghindar seraya menjauh begitu mereka membaca hukuman yang dijatuhkan kepada para orang tahanan ini. Jalan yang dilalui Yesus itu sempit dan kumuh. Banyak orang menontonnya dari atas atap rumah dan jendela. Bahkan para kuli yang sedang bekerja melemparinya dengan lumpur dan kotoran. Anak-anak pun diajari untuk melempari jalan yang dilalui oleh Yesus dengan kerikil tajam, sehingga ia harus berjalan dengan susah payah dan telapak kakinya sering tertusuk kerikil tajam itu. Dari jalan yang sulit itu, setelah sedikit membelok ke kiri, terbuka jalan yang agak curam dan semakin lebar. Sebuah terowongan air bawah tanah yang berasal dari Gunung Sion melintas di bawahnya. Daerah sekitar ini merupakan lembah yang sering digenangi air dan lumpur setelah hujan. Untuk memudahkan orang melintasinya, ditaruh batu besar di tengah-tengahnya. Ketika tiba di tempat ini, tenaga Yesus sudah terkuras habis. Ia nyaris tidak bergerak. Para prajurit pembantu menarik Yesus tanpa belas kasihan sedikit pun. Karuan saja Yesus jatuh terjerembab menghantam batu besar itu, sementara salib jatuh di sampingnya. Para algojo yang terpaksa berhenti menganiaya dan menghajarnya dengan bengis. Yesus mengulurkan tangannya, memohon seseorang untuk membantunya bangkit berdiri. Banyak perempuan yang ikut perarakan itu menangis, serta anak-anak ketakutan. Sebelum menarik Yesus dari lumpur, para serdadu malah menancapkan lagi mahkota duri yang pada saat berangkat dari pengadilan dibawa oleh seorang anak laki-laki. Keberadaan mahkota duri itu mempersulit posisi Yesus saat memanggul salibnya, serta menambah luka-luka di kepalanya yang kembali menganga dengan rasa sakit tak terperikan. Saat melewati gerbang sebuah rumah besar seperti istana yang diduga sebagai rumah kediaman imam besar Kayafas, Yesus melihat bundanya dengan wajah pias bagaikan mayat.
Sang putra melemparkan tatapan penuh belas kasih dan sengsaranya kepada bundanya, sehingga ia terhuyung-huyung dan jatuh untuk kedua kalinya di atas kedua tangan dan lututnya. Bunda menghambur mendekati dan memeluknya erat. Yohanes dan para perempuan yang mengikuti Bunda berusaha mengajaknya berdiri. Sebagian prajurit tersentuh hatinya dan hanya menyuruh santa perawan untuk menyingkir dan tidak menghalangi jalan. Tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Arak-arakan tiba di sebuah bangunan melengkung yang dibangun pada sebuah tembok tua kota, berhadapan dengan alun-alun yang menjadi titik temu 3 jalan. Di situ Yesus tersandung batu yang ditempatkan di tengah jalan tersebut. Salib tergelincir dari pundaknya hingga ia jatuh terkapar di atas batu dan tak berdaya lagi untuk bangkit. Inilah kali ketiga Tuhan kita tersungkur jatuh. Cukup banyak orang yang sedang menuju ke bait Allah berhenti dan berseru mengiba, "Lihat laki-laki malang itu, pastilah ia akan mati." Sedang musuh-musuhnya yang menggiring dia tidak menunjukkan belas kasih sedikit pun. Melihat kondisi Yesus saat itu, kaum Farisi mengusulkan untuk mendapatkan seseorang yang dapat membantunya memanggul salib, agar Yesus bisa tetap dalam kondisi hidup saat tiba di tempat eksekusi. Ketika itu mereka melihat Simon dari Kirene, seorang kafir yang kebetulan lewat di situ bersama ketiga anaknya. Pada mulanya pria yang dikenal sebagai tukang kebun itu terlihat menolak disuruh memikulkan salib Yesus. Melakukan sesuatu untuk seseorang yang dekil, penuh luka dan sengsara yang sudah tidak jelas lagi wujudnya, membuat Simon pada awalnya ingin menolak. Yesus meneteskan air mata dengan tatapannya yang tetap lembut dan penuh kasih ke arah Simon, sehingga membuat hati Simon tersentuh. Malah kemudian ia mengangsurkan tangannya menolong Yesus untuk bangkit. Sebenarnya dalam perjalanan memikul salib itu, Yesus jatuh berkali-kali, lebih daripada 3 kali yang sering kita dengar saat mengikuti devosi jalan salib. Seperti saat arak-arakan melintas di bawah bangunan melengkung yang kedua, pada saat mendekati gerbang di situ, para prajurit pembantu dengan beringas mendorong Yesus ke sebuah kubangan yang ada di dekatnya. Simon Kirene dalam usahanya menghindari kubangan, memutar palang salibnya, tapi malah mengakibatkan Yesus jatuh untuk keempat kalinya, tercebur ke dalam lumpur yang kotor. Simon bersusah payah mengangkat salib kembali, sedang Yesus berseru dengan sedih, "Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Suatu jalanan sempit dan berbatu segera terlihat begitu pintu gerbang tadi terlewati. Jalanan ini mengarah ke utara menuju Kalvari. Sesudahnya jalan terbagi 3, pertama mengarah ke barat daya menuju Betlehem melalui lembah Gihon,
kedua mengarah ke selatan menuju Emmaus dan Yopa, dan yang ketiga juga mengarah ke barat daya mengitari Kalvari dan berakhir di pintu gerbang menuju Betsur. Para prajurit mengikatkan suatu papan pengumuman pada sebuah tonggak yang berdiri di awal jalan yang menuju Kalvari itu untuk memaklumkan pada semua orang yang lewat bahwa Yesus dan kedua penyamun akan segera dihukum mati. Sekelompok perempuan bergerombol dekat sana, menangis dan meratapi Yesus. Yesus nyaris jatuh lagi ketika itu, tetapi dengan sigap Simon yang ada di belakangnya segera menopangnya. Yesus menyandarkan diri pada Simon dan terlihat tak berdaya. Para perempuan yang melihat keadaan Yesus yang terhina sedemikian, menangis meraung-raung meratapinya. Tetapi saat itu Yesus balik menghibur para perempuan itu, katanya, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Arak-arakan berhenti sejenak di situ. Para algojo yang telah berangkat terlebih dulu telah tiba di Kalvari dengan segala peralatan eksekusi. Di belakang mereka ada 100 prajurit Romawi yang berangkat bersama Pilatus bersiaga untuk memastikan keadaan tetap terkendali. Sedang Pilatus yang ikut dalam arak-arakan hanya menyertai perarakan itu hingga pintu gerbang terakhir, lalu kembali ke kota. Beberapa saat kemudian, arak-arakan bergerak maju kembali. Jalan sangat curam dan tidak rata. Dengan sisa kekuatannya, Yesus menapaki jalan terjal itu dengan amat bersusah payah, apalagi ditambah dengan beban berat di pundaknya. Semakin lambat ia berjalan, semakin keras para musuhnya menghajarnya, seraya melontarkan kata-kata kutuk yang mengerikan. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat di mana jalanan menikung tajam ke selatan. Di situ Yesus tersandung dan jatuh untuk kesekian kalinya. Dalam kondisi yang amat parah, para pengawal terus memukulnya seraya memaksanya untuk bangkit kembali. Segera setelah tiba di Kalvari, Yesus terkapar di tanah. Sebentar lagi penyalipannya di puncak Kalvari akan dituntaskan. Sang anak domba Paskah segera dikurbankan di atas altar agungnya yang ditinggikan pada salib di puncak Golgota. Perjalanan salib adalah perjalanan kita semua. Kepada pengikutnya, Yesus sangat jelas menyatakan syarat untuk mengikutinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai pengikut Yesus? Apakah kita rela memikul salib hidup kita atau membantu meringankan beban salib orang lain? Bagaimana sikap kita menanggapi pengorbanan Kristus, Sang Anak Domba Paskah, setiap kali kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu
bahkan setiap hari. Sadarkah kita bahwa kesengsaraan dan wafat Kristus itulah yang membuat kita orang berdosa ini dapat kembali menjadi saudara-saudarinya lewat pengorbanan darahnya yang tercurah hingga kematiannya pada altar salibnya yang suci itu. Sadarkah kita akan cintanya yang demikian besar kepada kita, hingga merelakan dirinya dihina melalui perlakuan tak berperi kemanusiaan dan siksaan yang tak beradab yang ditanggungnya. Marilah berdoa. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, perjalanan salib-Mu menjadi bukti kasih-Mu kepada kami. Ampuni segala kedegilan hati kami ya Tuhan, dan bimbing kami mengikuti jejak langkah-Mu, serta kuatkanlah tekad kami agar kami dimampukan untuk memikul salib kehidupan ini seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah penyelamat kami yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.